Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang caranya melakukan live streaming di event menggunakan berbagai peralatan. Jadi nanti di sini ada banyak peralatan. Kemudian kita akan setup supaya dia siap untuk melakukan live streaming. Nah, live streamingnya nanti ya terserah apakah kita mau ke YouTube, mau ke Facebook, atau ke Instagram, dan juga nanti bisa juga ini kita pakai setupnya untuk sebagai peralatan kamera untuk video conference, misalnya menggunakan Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Oke, mari kita bahas detailnya. Selamat mengikuti. Ya, jadi secara garis besar ada dua komponen penting yang kita akan setup. Yang pertama adalah videonya, jadi untuk memasukkan gambar, dan yang kedua adalah audionya, yaitu bagaimana memasukkan suara. Ya. Nah, di sini kita nanti akan membahas beberapa skenario karena namanya di lapangan ada kadang-kadang kondisinya kita tidak bisa prediksi. Jadi ini adalah beberapa skenario yang nanti kita akan temui di lapangan gitu. Oke, kita mulai dengan peralatan video dulu ya. Untuk peralatan video sebetulnya tidak terlalu banyak ya. Jadi semua peralatan kita sebetulnya muat di tas ini. Jadi nanti tidak terlalu banyak yang harus dibawa. Nah, yang pertama tentunya adalah kamera. Nah, kita butuh kamera. Kameranya bisa apa aja. Yang penting syarat utamanya adalah dia punya clean HDMI out ya. Jadi artinya di dalam kameranya ini nanti ada port HDMI. Bisa dia micro HDMI, mini HDMI, atau full HDMI tergantung kamera, yang mana-mana aja boleh. Tapi yang penting nanti outputnya adalah dia clean. Jadi nggak ada overlay yang biasanya muncul di belakang kamera. Jadi misalnya kayak pengaturan shutter speed, pengaturan exposure, white balance, dan sebagainya, itu jangan sampai muncul di HDMI outputnya ya. Nah, untuk kamera-kamera yang kamera Nikon biasanya yang seri-seri agak menengah seperti seri 5000 ke atas itu biasanya sudah clean HDMI-nya. Untuk kamera Panasonic tentunya dia karena mostly video, dia juga sudah clean. Sony juga sudah clean. Nah, yang menjadi perhatian adalah yang pengguna Canon ya. Untuk pengguna Canon itu 80D ke bawah itu ada focus box-nya. Jadi HDMI-nya tidak benar-benar clean. Kalau kita nyalakan autofocus nanti ada focus box-nya dan itu nggak mau hilang. Cara menghilangkannya kita harus switch ke manual focus. Ya, jadi ininya nanti autofokusnya jadi nggak jalan ya. Nah, untuk yang ke atasnya misalnya 90D itu sudah nggak ada focus box-nya. Jadi udah bisa clean. Nah, untuk mirrorless saya juga nggak hafal, nanti bisa dilihat di ini. Cuman yang jelas mirrorless video sejuta umat M50 itu masih ada focus box ya. Jadi ya nanti bisa menggunakan metode alternatif ya. Oke, nah jadi pertama kamera yang ada HDMI output dan kalau bisa HDMI-nya clean ya. Kemudian yang kedua adalah capture card. Capture card ini fungsinya untuk mengkonversi dari HDMI menjadi USB supaya dia bisa masuk ke komputer ya. Nah, bentuknya seperti ini, mereknya macam-macam, ada yang murah meriah EasyCap ya, yang agak mahal Elgato, ada lagi Evermedia, macam-macam. Ya, intinya sih di sini yang dia masuknya HDMI, keluarnya USB ya. Nah, nanti di sini jadi biasanya kalau saya punya beberapa model kabel HDMI, ada yang mini, ada yang mikro, tergantung nanti kameranya. Ya, siapin aja sesuai kamera kalian masing-masing ya. Nah, ini cara pasangnya. Ini yang kabel USB kita tancap ke sini. Kemudian ini karena kamera saya mikro, jadi yang full HDMI-nya ini masuk ke capture card. Kemudian nanti yang mikronya masuk ke kamera gini ya. Nah, gini. Nah, selanjutnya ini nanti akan masuk ke laptop ya. Nah, sekarang kita akan bahas perangkat selanjutnya, yaitu adalah laptop. Nah, kita keluarkan laptopnya. Ya, selanjutnya kita butuh laptop. Ini karena nggak muat, turunin aja deh.
Oke, ini ada laptop ya. Nah, ini outputnya kan HDMI ya. Outputnya USB. USB ini harus masuk ke sini. Karena pakai MacBook, maka harus pakai dongle lagi ya. Nah, biasanya di sini kalaupun mau pakai dongle, pakainya yang powered ya. Atau kalau nggak punya dongle yang powered ya, yang pakai adaptor, kita pakai yang langsung aja mana ya. Nah, jadi yang seperti ini, dari sini masuk ke sini dan kemudian kita tancapkan ke sini ya. Nah, dia nyala artinya sudah terhubung dengan laptop ya. Nah, ini nanti dia akan terdeteksi sebagai kamera, jadi mirip seperti webcam. Jadi nanti ada pilihannya mau webcam internal atau ini capture card ya, nanti seperti itu. Kemudian selanjutnya ya sudah, video sudah selesai. Ini tinggal ditaruh ke dalam di atas tripod. Kita sudah siap untuk urusan video. Nanti tinggal dinyalakan perangkat atau perangkat lunak atau software untuk capture untuk broadcastnya, bisa pakai OBS atau vMix. Nanti setelah itu ya kita tinggal pilih inputannya dari si capture card ya. Untuk masalah software kita nanti akan bahas di bagian tersendiri ya. Yang jelas ini merakitnya seperti ini dulu. Oke. Nah, ini untuk video. Nah, sekarang kita akan bahas tentang audio ya. Tentunya kita semua sudah tahu kalau kita mengandalkan audio yang dari bawaan kamera pasti hasilnya kurang bagus. Apalagi misalnya kita meliput acara seperti seminar atau presentasi gitu ya, yang dimana pembicaranya ngomong di depan, kameranya jauh di belakang gitu. Jadi jelas kita tidak bisa mengandalkan mic bawaan dia ya. Nah, bagaimana caranya? Kalau saya biasanya pakai wireless mic ya. Jadi kita bawa wireless mic. Ini wireless mic-nya bisa apa saja. Kemudian perbandingan berbagai wireless mic juga sudah ada di video saya yang lain. Nanti saya kasih link di description ya. Nah, ini sebagai contoh aja, kita menggunakan Saramonic ya, Saramonic UEMIC 9 ya. Ini transmitternya. Kemudian ini receivernya. Ini receivernya biasa masuk ke kamera ya. Kemudian nanti di sini ini yang mode dua transmitter. Jadi ini bisa dua mic sekaligus. Kemudian nanti diterimanya sebagai satu inputan. Nah, di sini nanti bisa kita switch apakah dia mau dual mono. Jadi inputannya digabung, keluarannya satu, atau stereo. Jadi yang ini nanti masuk ke channel kiri, yang ini masuk ke channel kanan, sehingga kita bisa mixing ya. Nah, kalau misalnya kita tidak punya kalau pembicaranya cuma dua, kita bisa pakai ini ya. Nah, cuma kelemahannya nanti kalau ini kita pasang di pembicara, nanti kalau ada yang nanya-nanya, jadi ada pertanyaan dari penonton, itu tidak bisa tercapture di sini karena mic-nya kan dipasang di pembicara. Kalau kita pindahin ke yang nanya, ribet, nanyanya cuma sebentar, mindahin mic-nya lebih lama gitu ya. Nah, jadi biasanya solusinya adalah paling enak itu, paling ideal kalau memungkinkan adalah kita pasang ini langsung di mixer. Nah, ini mixer. Ini kita nggak butuh ya, biasanya kalau di venue itu biasanya mereka sudah punya mixer untuk mengeluarkan dari mic-nya pembicara ke speaker gitu. Jadi kalau keadaan memungkinkan, kita bisa minta akses kepada I/O untuk nyolok ke mixer ya. Nah, ini mixernya, ini contoh aja ya, mixer apa-apa juga nggak ada masalah. Biasanya orang-orang pakai Yamaha yang besar seperti papan atau yang lain. Nah, ini saya bawa yang compact. Nah, yang penting di sini kita cari outputnya ya. Nah, outputnya itu biasanya yang nganggur itu output buat headphone monitor ya. Nah, output headphone monitor ini yang paling aman karena dia levelnya rendah. Nah, jangan sekali-sekali colokin ke output speaker ya, nanti bisa jebol mic-nya. Nah, sekarang di output headphone itu berarti kita butuh converter karena biasanya dia outputnya adalah 6,5 mm di sini. Sedangkan di sini inputannya 3,5 mm. Jadi biasanya kita harus sedia kabel untuk converter. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang satu 3,5, yang satu 6,5. Oke, jadi yang 6,5 masuk ke sini ke jack mikrofon jack headphone monitoring. Kemudian yang ini masuk ke mic. Nah, sebagai ini. Jadi inputnya langsung dari sini. Kemudian dari sini nanti kita outputnya kita terima dari sini, output yang ini
kemudian ini masuk ke kamera ya. Kamera utama ke master biasanya dimasukinnya. Nah, nanti di sini sinyal HDMI yang keluar dari kamera ini dia sudah mengandung audionya juga yang dari sini. Jadi lebih sinkron ya. Nah, ini alternatif pertama yang paling gampang seperti ini. Jadi inputan dari HDMI ini sudah include video dan audio. Nah, kadang-kadang OBS itu suka ngaco juga sehingga output dari HDMI audio sini tidak terdeteksi. Nah, untuk itu kita perlu perangkat tambahan yang namanya adalah USB sound card ya. USB sound card itu bentuknya seperti ini. Nah, ini kecil gini, ini USB, kemudian ini jack 3,5 ya. Nah, jack 3,5-nya masuk ke sini mic-nya. Nah, jadi mic-nya kita masukin ke sini, dari USB masuk ke laptop ya lewat sini. Nanti di OBS akan terdeteksi sumber audionya adalah sound card USB ini. Cuma nanti yang harus diperhatikan bahwa karena jalur video dan jalur audio ini beda, nanti pasti geser ya, geser. Jadi biasanya sih audionya duluan atau videonya duluan gitu. Nah, nanti di OBS itu biasanya ada settingannya untuk menggeser. Jadi audionya kita delay atau kita percepat sehingga dia nanti sinkron gitu ya. Nah, ini tentunya harus trial and error. Jadi sebelum acara dimulai ya mungkin beberapa jam sebelumnya cek sound dulu dan lain-lain gitu. Nah, jadi seperti itu audio. Skenario terbaik adalah kita colok langsung ke mixer. Nah, kadang-kadang mixer ini dikunci di rak. Jadi kita nggak punya akses ke mixer. Nah, caranya adalah kalau kita nggak punya akses ke mixer, apa boleh buat, kita nggak bisa colok langsung ke sini, maka kita ambil mic-nya, kemudian kita taruh di depan speaker. Ini mic wireless, makanya harus wireless ya supaya fleksibel penempatannya. Jadi ini kita tancapkan mic seperti biasa, kita pasang lavalier-nya di sini. Kemudian ini mic ini nanti kita taruh di depan speaker ya. Nah, tentunya nanti harus dicek lagi levelnya, jangan sampai terlalu keras karena di depan speaker banget sehingga dia clipping ya audionya, distorsi. Nah, kalau speakernya juga nggak memungkinkan, misalnya speakernya itu tempatnya tinggi di langit-langit, kan kadang-kadang di venue ada yang seperti itu, ya apa boleh buat ini terpaksa kita pasang di pembicara. Ya, konsekuensinya tadi kalau pasang pembicara berarti nanti waktu ada audiens yang nanya pertanyaannya tidak terekam. Jadi nanti harus bilang ke pembicara, Pak, nanti kalau ada yang nanya tolong pertanyaannya diulang lagi sebelum dijawab gitu. Sehingga yang nonton lewat streaming juga bisa paham ini orang nanya apa, jawabnya apa gitu. Nah, untuk audio kira-kira seperti itu aja. Jadi kita butuh mic wireless, sambungin ke sini bisa lewat kamera atau lewat USB. Idealnya ditancap langsung ke mixer, kalau nggak bisa ke mixer ke speaker, kalau nggak bisa ke speaker ya ke pembicara. Oke, tentang audio seperti itu. Jadi kita sekarang sudah punya video masuk dan audio masuk ke dalam komputer. Nah, mengenai audio, kadang-kadang kita punya akses ke mixer ya. Kemudian ada juga skenario di mana yang mau live streaming bukan cuma kita sendiri ya. Jadi kadang-kadang apalagi zaman sekarang semua orang punya sosmed, jadi masing-masing pengen live dengan untuk ditampilkan di channelnya masing-masing gitu ya. Nah, ada yang dari pembicaranya bawa videografer sendiri, dari IO-nya bawa sendiri, kemudian lain-lain gitu ya. Dan semuanya yang official, jadinya ya kita nggak bisa monopoli gitu ya. Nah, untuk seperti itu, jadi untuk masalah sopan santun dan tenggang rasa sebaiknya kita siapkan satu kabel lagi tambahan, yaitu namanya ini kabel splitter ya. Kabel splitter, mana dia? Kabel splitter ini ada banyak ya, jangan salah beli. Jadi pilihnya yang split audio jadi dua ya, jangan yang split mikrofon dan headphone, itu ada juga. Nah, jadi secara bentuk dia sama, ini 35 jack, keluarannya dua nih. Nah, cuman yang satu ini nanti bisa dilihat ikonnya, ini yang satu mic, yang satu headphone. Kalau yang ini dua-duanya headphone. Nah, kita butuhnya yang dua-duanya headphone. Nah, dari sini kita jadi dari output si mixer ini kita akan bagi jadi dua ya, bagi jadi dua. Jadi kita ya walaupun sopan, tapi sopan juga ya ada batasnya. Kita sediakan satu output yang lain.
Kalau ada orang ketiga gimana? Ya udah dia pikir sendiri aja lah gimana caranya. Nah, jadi dari sini, dari mixer kita masukin ke sini, kita split jadi 2, kita ambil satu, yang satunya nanti bisa buat orang lain ya. Nah, jadi di sini ini kita masukkan ke speaker kita sendiri ya, speaker kita sendiri. Nah, gini. Oke, ke mic kita sendiri, sedangkan yang satunya lagi bisa untuk orang lain, yaitu kalau kita mau ini ya, kalau kita mau berbuat baik sama sesama pekerja live streaming. Ya, setelah audio dan video, berikutnya karena kita mau live streaming, tentunya kita harus siapkan koneksi internet ya. Jadi harus siap modem ya. Nah, berapa kebutuhannya ya? Ini tergantung dari kita mau up resolusi berapa. Di di websitenya YouTube itu ada panduannya ya. Jadi kalau misalnya kita mau up 1080p, maka dia bilang bitrate range-nya antara 3 Mbps sampai 6 megabit ya, megabit per second. Nah, jadi kalau byte-nya itu dibagi 8 aja. Jadi misalnya kita ambil yang gampang dibagi 8, misalnya 40. Nah, berarti 4 megabit per second. Berarti kita butuh 4000 dibagi 8. Nah, kita butuh 500 kilobyte per second atau setengah Mbps, setengah megabyte per second speednya ya. Nah, kemudian konsumsi bandwidthnya berapa? Ya tinggal dikali aja. Kalau per detik itu setengah megabyte, berarti kalau misalnya 60 detik ya tinggal kita kali aja. Berarti 1 menit itu 30 megabyte. Kalau misalnya 1 jam berapa? Ya 30 megabyte dikali 60 lagi ya. 30 kali 60 berarti 180 megabyte ya, kira-kira segitulah. Nah, nanti bisa dilihat. Nah, kemudian kalau 720p maka biasanya dia antara 1500 sampai 4000 kilobit per second ya. Nanti tinggal dibagi 8 biar bisa jadi kilobyte ya. Nah, nanti tinggal dipilih-pilih aja. Ya, selain kecepatan, yang harus kita perhatikan juga adalah kestabilannya ya. Jadi belum tentu kalau kita pakai provider yang biasanya ngebut, belum tentu nanti pada waktu orang rame itu dia tetap ngebut. Jadi ya itu harus diperhatikan. Malah kadang-kadang provider yang minoritas yang jarang dipakai orang, nah itu yang stabil waktu live streaming. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi nanti kita harus trial and error dan coba-coba dulu, dan cobanya di tempat yang rame, jangan di tempat kita cobain sendiri lancar nanti pas orang rame dia lemot gitu ya. Tapi ya tetap idealnya adalah kita mendapatkan koneksi kabel dari yang punya tempat. Jadi kalau misalnya bisa langsung colok kabelan, nah itu yang paling bagus gitu ya. Cuman kalau nggak bisa ya pakai modem dan kita cari yang terbaik gitu. Kemudian ada lagi alternatif tambahan, jadi ada aplikasi namanya Speedify. Jadi Speedify ini dia bisa menggabungkan beberapa koneksi internet sekaligus. Jadi kalau kita punya provider misalnya Telkomsel, XL, Indosat, Smartfren, nah itu semua bisa kita gabungkan jadi satu koneksi, sehingga kalau yang satu down, yang satu lagi masih bisa menggantikan, dan juga dia bisa menggabungkan bandwidthnya. Jadi misalnya masing-masing 1 megabyte, kalau misalnya ada 4 modem ya bisa jadi 4 megabyte gitu. Nah, itu bisa dieksplor sebagai salah satu alternatif ya. Speedify ini kalau ada paket trialnya, tapi juga ada paket berbayarnya. Dan kalau misalnya kita streaming setiap lumayan sering streamingnya, yaitu biaya langganannya tidak terlalu mahal juga. Jadi bisa dieksplor nanti. Oke, demikian tentang koneksi internet. Oke, sekarang semua peralatan sudah kita sambungkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke softwarenya. Nah, software ini ada 2 pilihan. Yang pertama kita bisa pakai OBS Studio. Yang kedua kita bisa menggunakan vMix ya. vMix itu berbayar, kalau nggak salah lisensinya itu 5 jutaan ya. Jadi ya kalau OBS gratis. Jadi ya silakan dipilih sendiri. vMix biasanya dipakai oleh yang mengerjakan broadcast. Jadi kalau dia mau siaran-siaran biasanya pakai vMix. Kalau OBS itu yang banyak pakai gamers biasanya ya. Jadi harusnya secara performance sih tidak ada keraguan ya, karena kalau gamers kan biasanya dia outputnya 60 frame per second ya, kemudian juga action, dan kemudian dia juga banyak pindah-pindah screen, jadi harusnya tidak masalah. Jadi ya ini hanya masalah kita lebih familiar dengan yang mana ya.
Nah, kalau saya biasanya pakai OBS, dan juga ini kita tunjukkan pakai OBS supaya kaum-kaum yang kere-hore bisa mengikuti ya. Kalau vMix ya harus modal 5 juta lagi, nanti komplain, wah ini mahal banget om gitu. Nah, jadi kita pakai yang gratis saja ya. Oke, vMix-nya OBS-nya ini bisa di-download di websitenya obsproject.com ya. Nah, kemudian kalau sudah di-download, kita bisa jalankan ya OBS. Nah, kemudian di sini jangan lupa nanti kita colokin dulu kameranya dan audionya ya. Ini dua-duanya kita tadi menggunakan USB interface ya. Jadi kita colokin aja. Nah, kemudian waktu kita start si OBS, dia akan bilang pertama kali apakah Anda ingin menggunakan konfigurasi otomatis ya. Kita nggak usah ya. Jadi no aja ya. Kemudian di sini kita akan menambahkan videonya dulu ya. Video kita masuk ke sources sini, kemudian kita klik tambah, dan selanjutnya kita pilih video capture device ya. Nah, ini kita kasih nama, boleh mau enggak juga nggak apa-apa, tapi kalau inputnya banyak, kameranya mungkin sebaiknya kita kasih nama. Jadi misalnya di sini kita kasih nama Nikon Z50 ya. Nah, kemudian peralatannya kita pilih. Nah, di sini ada banyak nih, karena saya udah nginstal macam-macam. Ada FaceTime ini ya, ini kamera dari laptopnya. Nah, ini kamera laptop. Kemudian ada lagi EasyCap. Nah, EasyCap ini merek dari video capture yang saya pakai. Jadi ya ini kita pilih ya, EasyCap. Nah, ini udah tampil dia ya. Mencoba goyang-goyang kameranya. Nah, ini dia sudah mengeluarkan output. Kemudian di sini resolusinya. Nah, di sini tidak ada pilihannya ya, cuman ada high. Nah, ini kita bisa matikan, kemudian kita pilih aja 1920 kali 1080 atau 1080p ya. Nah, kemudian frame rate-nya pilih 30. Nah, kemudian kita oke. Nah, ini kamera kita sudah tampil di sini ya. Nah, ini nah, jangan lupa ini kenapa mati ya. Dia mati karena kamera kita ada settingan auto sleep. Nah, jadi jangan lupa di kameranya nanti di set sleepnya jangan buru-buru, di set aja unlimited ya, di set unlimited supaya dia nggak tiba-tiba mati nanti ya. Ntar ini saya set dulu power off delay, standby timernya kita set jangan standby no limit ya, sehingga dia nggak akan ini ya. Oke, nah ini sudah tampil. Nah, sekarang kita lihat di sini. Sekarang kita akan urus audio ya. Oh ya, ini kita sesuaikan dulu ya. Klik kanan, transform fit to screen supaya dia sesuai dengan ukuran layar. Nah, kemudian kita setting dulu video outputnya. Ini videonya ya. Videonya canvas resolutionnya kita pakai 1080. Outputnya 720p boleh ya. Oke. Nah, jadi ini kita resize lagi supaya dia sesuai dengan ukuran screen, fit to screen ya. Nah, ini memang ada flicker sedikit di bagian atas ya. Saya juga nggak tahu ini kenapa. Udah coba beberapa capture card tetap begini. Jadi solusinya ya paling kita buang sedikit di atas ya. Jadi ini biasanya saya naikin sedikit ke atas gini. Nah, jadi dia flickernya kepotong ya. Nah, ini saya juga nggak tahu penyebabnya kenapa ya, nanti mungkin bisa di Google kenapa-kenapanya. Tapi yang jelas di frame paling atas itu dia ada flicker. Mau kameranya apapun, saya udah coba GH5, sudah coba Sony, kemudian capture card-nya mulai dari yang 1 juta, yang 5 juta tetap aja begitu ya. Jadi ya udah kita crop aja. Nah, kemudian ini sudah masuk video, sekarang kita mau masukkan audio ya. Audio kita masuk ke setting. Di sini ada audio. Nah, di sini ada beberapa mic input, ada default. Default ini biasanya bawaan dari laptop ya. Jadi yang kita lihat di sini naik turun ini dari laptop. Ini kalau kita ketuk laptopnya, tes aja ya. Nah, jadi kalau dia bereaksi berarti dia dari laptop ya. Nah, sekarang kita pilih audio yang lain ya. Masuk ke audio, kita lihat mic 2. Mic 2 ini ada banyak pilihannya. Nah, kita mau ambil dari yang USB, yang kita ambil dari mixer tadi nih, yang wireless ya. Jadi kita pilih yang USB audio device nih, ini ya. Kita klik OK, nanti dia muncul di sini. Nah, kita taunya dari mana? Mic 2 ini sudah dari ini.
kita tes aja. Jadi kita ambil mic-nya, mic wireless-nya ya. Kemudian kita tepuk-tepuk aja, harusnya dia nanti picking ya, atau meterannya merah gitu. Kalau yang mic yang lain harusnya nggak merah karena dia kan tidak mendengar ya. Coba kita tes. Nah, ini kita lihat meterannya yang mic 2 itu merah ya, waktu ditepok gini dia merah, artinya dia mendengar dari sumber yang ini. Nah, sedangkan kalau yang mic aux yang atas, ini waktu kita tepok-tepok dia nggak merah nih. Nah, itu ya, artinya dia tidak mendengar. Nah, berarti kita sudah bisa pastikan bahwa mic 2 itu memang sumbernya dari sini. Atau nanti kalau mixer ya berarti dari sini ya. Nah, jadi di sini kita mau pakai mic 2, yang mic satunya kita mute aja. Di sini ada tombol speakernya, klik mute sehingga dia tidak mengirim suara. Sehingga satu-satunya suara yang nanti akan masuk ke OBS itu nanti hanya yang dari mic 2 atau dari device yang tadi ya. Nah, kalau misalnya kita mau dari HDMI, di sini bisa juga kita ke setting audio, kemudian misalnya kita masukkan input yang nomor 3 nih, easy capture. Nah, berarti dia ngambilnya dari HDMI input yang masuk dari capture card ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, nah ini memang kadang-kadang suka ngaco. Nah, jadi di sini tidak terdeteksi nih ya. Nah, makanya saya pakai yang USB device supaya lebih reliable. Oh, ini keluar nih. Oke, dia keluar. Coba saya pukul mic-nya ya. Nah, ini berarti saya tepuk-tepuk di kamera, dia naik meterannya, berarti benar nih mic 3-nya sudah ambil dari HDMI, jadi diambil dari kamera ya. Yang terserah mau pakai yang mana, tapi yang jelas nanti dipastikan aja bahwa audio yang kita daftarkan di sini udah benar gitu ya. Jadi jangan sampai ngambil audio dari laptop nanti jelek hasilnya. Nah, kemudian di sini ada setting delay. Nanti kalau kita ambil dari USB, nanti dia ada delaynya. Itu adanya di mana ya? Sini. Oke, nah jadi untuk melakukan delay ya, untuk delaynya di sini ada tombol ininya, settingnya di tiap audio. Kita klik sini, kemudian Advanced Audio Properties. Nah, di sini ada sync offset ya, sync offset. Nah, ini nanti mau kita delay berapa? Misalnya si mic 2 ini karena datang dari USB, ini mau kita majuin atau kita mundurin ya. Nah, jadi bisa plus bisa minus, tergantung nanti dia audionya duluan atau belakangan gitu ya. Nah, nanti di ini aja harus dites kalau ini, karena beda device, nanti beda juga delaynya. Ini harus trial and error ya. Oke, kemudian kalau kita mau setting, kalau kita mau streaming ke kalau kita mau streaming ke YouTube, maka kita masuk ke tab stream. Di sini ada pilihan YouTube, kemudian tinggal dimasukin aja nanti stream key-nya. Nah, stream key-nya itu nanti dapatnya dari websitenya si YouTube. Ini lebih lengkap sih tentang settingan ini, nanti ada di video saya yang tentang OBS live streaming ya. Nah, demikian juga jangan lupa di sini di outputnya masuk ke advance. Ini khusus YouTube, kita keyframe-nya di set jadi 2 ya. Nah, ini jangan lupa di sini. Oke. Nah, kalau sudah oke, ya udah, ini sudah siap di streaming. Nanti ya paling kalau mau tambah-tambah overlay ya. Tambah-tambah overlay itu ya kita harus desain dulu. Misalnya di sini kita kasih overlay yang seperti ini ya. Nah, gini ya. Oke. Ya, nanti seperti ini. Nanti bisa detailnya nanti ada di video yang tentang
OBS, nanti bisa dilihat aja ya. Jadi untuk setting video input dan audio inputnya seperti itu ya. Jadi kita untuk video input kita pilih capture cardnya tadi, tambah video capture. Untuk audionya masuk ke setting, ke tab audio, kemudian nanti dipilih device-nya, pilih yang USB ataupun yang dari HDMI ya. Nah sekarang kita akan mencoba memasukkan si output dari Zoom dari OBS ini ke dalam Zoom ataupun Google Meet dan teman-temannya, mau Skype mau apa terserah. Nah kalau di Windows itu ada pluginnya. Jadi ada plugin OBS Virtual Cam namanya, OBS Virtual Cam. Nah, Virtual Cam ini dia cuma ada for Windows saja. Jadi kalau for Mac nggak ada. Jadi kalau yang teman-teman pakai Windows ya ini sudah ada, tinggal diinstal, nanti si OBS-nya akan terdeteksi sebagai Virtual Cam ya. Nah, bagaimana kalau Mac ya? Kalau Mac kita harus lewat rute NDI. Yang paling bagus lewat rute NDI. Sebetulnya bisa juga lewat rute yang lain pakai CamTwist atau yang lain. Cuma yang paling optimal setelah saya coba-coba itu kita menggunakan NDI. Nah, jadi kita download dulu NDI tools-nya dari websitenya si NDI ya. NDI tools. Nah, nanti di sini ada downloadnya ya. Kita ambil yang buat Mac. Nah ini NDI Tools, ini dari website resminya ya. Website resminya kita ambil. Nah di sini ada yang kita pakai itu sebetulnya yang adalah yang virtual input ya. Virtual input itu jadi supaya si NDI ini menjadi menjadi webcam gitu. Nah kemudian kita juga butuh plugin NDI untuk OBS ya. Nah nanti kita bisa Google di sini OBS NDI. Nanti kita install juga pluginnya ya. Nah ini untuk instalasi ya saya nggak usah demokan, nanti tinggal download, klik install ya selesai gitu ya. Nah kemudian nanti kalau sudah di sini di NDI ini di OBS ini nanti ada tools, ada NDI output setting ya. Nah sini. Nah di sini yang mana yang mau kita output? Misalnya di sini kita outputkan main output, kita centang oke. Nah dia sudah mengeluarkan output dalam dalam NDI. Jadi nanti kalau ada komputer lain dia mau mengumpulkan sumber-sumber source NDI, ini udah bisa ditangkap. Misalnya ada komputer lain pakai Vmix, dia mau menambahkan subtitle atau apa yang lain. Nah ini sudah bisa dikenali dan ditangkap ya. Tapi karena kita mau tangkapnya di sini juga untuk kita masukkan ke Zoom, maka di sini kita akan pakai NDI tools yang tadi, kemudian kita jalankan nih NDI virtual input ya. Nah ini kita jalankan, nanti dia akan muncul di sini tray icon ya. Kemudian di sini no source ya. Kita coba lagi, OBS-nya mungkin belum bekerja. Tes lagi, main output oke. Nah kemudian kita restart aja OBS-nya ya, mungkin dia ngadat OBS. Nah ini udah keluar ya, ND MacBook Pro lokal, kita centang aja, maka dia sudah aktif nih, ada centangnya. Nah ini kalau sudah aktif, ini kita bisa buka Zoom. Kemudian nanti dia akan terdeteksi sebagai kamera, sebagai input ya. Nah ini kita coba buka Zoom. Oke, nah ini screen meetingnya sudah tampil. Nah di start video sini, di sini ada tombolnya. Kemudian di sini ada banyak inputan. Nah kalau kita pakai FaceTime ya nanti keluar video kita yang dari ini. Nih, kita start video ya. Nah ini muncul dia dari webcam. Nah kemudian kalau kita ganti NDI video, maka dia ambil inputan dari OBS nih. Nah ini sudah inputan dari OBS nih ya. Ini kalau saya gerakan kameranya, maka dia gini ya.
Nah, jadi dia tampil di sini sebagai kamera ya. Jadi sudah bisa terdeteksi ya. Demikian juga kalau misalnya kita menggunakan Google Meet ya. Coba kita tes Google Meet. Ini Google Meet-nya sudah tampil. Nah, sekarang kita coba ganti kameranya. Masuk ke setting. Nah, ini lumayan berat ya. Jadi artinya kita jalanin OBS, Google Meet, dan NDI screen recording dalam satu laptop ya, dia lumayan berat ya. Nah, ini sudah oke nih, muncul dari OBS ya. Nah, ini OBS. Ini kalau kita goyangin ya harusnya dia goyang sih ya. Cuman mungkin karena belum jalan nih ya meetingnya. Oke, seperti itu settingnya. Jadi kita gunakan NDI supaya dia bisa output OBS ini bisa digunakan di Zoom maupun di Google Meet, Skype dan lain-lain ya. Kita menggunakan NDI virtual input. Nah, nanti dia akan terdeteksi sebagai webcam ya. Nah, ini yang agak susah diprediksi. Setelah kita siapkan audio dan video, berikutnya lumayan lemot nih, ngerekam screen, OBS, Zoom. Itu video processing semua. Ini patah-patah.